selanjutnya saya bagi kelompok dulu menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti untuk kelompok satunya akan membahas mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Jadi ini untuk pencegahannya bagaimana. Untuk kelompok 1 Mama Sun dengan Ibu Mama Ance. Terus yang kelompok 2 ini mengenai penanganan stuntingnya. Jadi upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Jadi penanganannya bagaimana? Oke, silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Terima kasih Pak. Dari kelompok 1, untuk mencegah stunting, orang tua dan keluarga memanfaatkan potensi yang ada, misalnya sayur yang ada di halaman rumah atau ada dapur hidup, kacang-kacangan, bantuan yang didapat beli ikan, beli daging. Yang kedua, dapat dicegah dengan makanan yang seimbang. Ya, Terima betul kasih. sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terus saya lanjutkan ke kelompok 2, bagaimana cara penanganan stunting apabila stunting tersebut ada di lingkungan sekitar. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang upaya yang diperlukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Yang pertama, tidak boleh mengolok-olok anak yang stunting. Kemudian yang berikut, merujuk ke layanan kesehatan. Nah, mungkin itu saja jawaban dari kami kelompok 2. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibu tadi sangat betul sekali, yang dimana untuk mencegah anak stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Terus yang berikut, stunting dapat dicegah dengan memberi makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga berusia 2 tahun. Jadi di sini masuk pada 1000 hari kehidupan. Berarti di hari 1000 hari kehidupan itu masa emasnya untuk mencegah stunting. Dan yang berikutnya, mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Jadi jangan percaya dengan berita hoax. Dan yang berikutnya itu memberikan stimulasi. Terus untuk penanganan stunting seperti yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi, ketika anak stunting berada di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, tidak boleh melabeli dan mengolok-olok anak tersebut. Terus yang berikutnya, harus memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bersama bahwa stunting itu sangat dekat dengan kita, siapapun kita. Jadi harus mencegah dan menangani stunting. Oke, baik, setelah itu saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana rencana yang dilakukan di rumah untuk mencegah dan menangani stunting. Kira-kira rencananya Bapak Ibu di rumah seperti apa untuk mencegah dan menangani stunting. Terus yang berikutnya, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan rencana tersebut.
Jadi silakan Bapak Ibu tulis rencana tersebut. Silakan tulis di kertas satu-satu. Nah, silakan Bapak Ibu tulis kira-kira rencana apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah untuk mencegah dan menangani stunting. Silakan Bapak Ibu tulis dulu. Oke, nanti setelah Bapak Ibu tulis rencana yang dilakukan di rumah, jadi tabel janjinya silakan dikumpulkan ke saya. Tabel janjinya sambil membuat rencana apa yang perlu dilakukan di rumah untuk menangani dan pencegahan stunting. Nah, berikutnya jadi nanti itu silakan Bapak Ibu bawa pulang ke rumah untuk dijadikan sebuah paham bagaimana cara pencegahan dan penanganan stunting. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke. Sekarang saya ingin mengingatkan bahwa ada beberapa bantuan di masyarakat. Saya minta tolong, mungkin ada dari Bapak Ibu yang tahu kira-kira bantuan apa saja, Saya Pak. bantuan sosialnya. Ya, lumayan. Kalau bantuan sosial yang ada di masyarakat, salah satunya BPNT Pak, BPNT ya, terus ada lagi BLT, BLT. Yang lain PKH. PKH. Kalau Bapak Fian, bantuan sosial yang biasa diterima oleh masyarakat, BST. Oke. Jadi dari bantuan itu Bapak Ibu bisa menggunakan baik dari PKH. PKH berarti dalam bentuk uang. Jadi nanti uang PKH itu diperuntukkan untuk membeli kebutuhan yang diprioritaskan. Nah, dari bantuan itu Bapak Ibu harus pergunakan dengan baik untuk memenuhi gizi seimbang agar stunting tidak ada di sekitar kita. Dan selanjutnya, apabila Bapak Ibu mendapat permasalahan kurang pengetahuan yang berkaitan dengan stunting, nanti Bapak Ibu tinggal menanyakan kepada seperti pendamping sosial, PKH, terus dari fasilitas kesehatan apabila Bapak Ibu bermasalah dalam pengetahuan tentang stunting. Dan nanti dari situ akan dirujuk ke layanan kesehatan dan akan dibantu untuk pelayanannya oleh fasilitas kesehatan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, jadi saya ingin mereview sedikit masalah stunting. Jadi masalah stunting yang Bapak Ibu ketahui, kira-kira masalah stunting itu seperti apa? anak tumbuh tidak normal Bapak. Anak tumbuh tidak normal, kekurangan gizi, terus apa lagi? Lingkungan harus bersih Bapak. Lingkungan harus bersih. Terus kira-kira apa lagi? Ibu hamil harus bersih, merawat diri. Merawat diri. Jadi penyebab stunting itu ada banyak macam. Yang pertama, kurang gizi, terus kurang imunisasi. Jadi kalau anak tidak diimunisasi, itu rentan akan sakit. Terus berikutnya, tidak cuci tangan dengan air mengalir serta pakai sabun.
Berikutnya, tidak BAB atau BAK di jamban sehat. Terus yang berikut, tidak datang ke posyandu. Itu penyebabnya, tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan, sehingga anak itu tidak terpantau kesehatan dan perkembangannya, apakah tinggi badannya, berat badannya, sehat atau tidak. Terus dampak stunting ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya sampai umur 6 tahun saja, tapi sampai pada usia dewasa. Kalau usia dewasa itu akan berpengaruh pada pekerjaannya nanti. Oke, baik, Bapak Ibu, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita terkait masalah permasalahan stunting. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Jadi kita ketemu di lain kesempatan. Oke, selamat siang. Shalom. Shalom.